Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kesayangan Anda, Referensiana, dan sekarang kita masih membahas seputar bagaimana sih caranya menimbulkan empati kepada anak-anak, terutama tadi anak-anak di sekolah. Kita sudah lihat ya komentarnya, ada yang bilang sedih, sudah menyumbangkan uangnya, pingin menyumbangkan uangnya, sudah menyumbang doa. Katanya saya pintanya nih pendapat Kang Z dan juga Bapak nih, gimana nih Kang Z nih? Salah satu yang sangat menarik sekali adalah untuk menumbuhkan perasaan empati adalah dengan kita menyaksikan acara-acara seperti tadi, juga itu akan menumbuhkan perasaan empati pada anak ya. Jadi empati ini adalah salah satu kemampuan diri untuk melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu salah satunya. Jadi pada saat anak-anak tadi melihat kalau misalnya itu betul-betul mereka itu empati, mereka yang sedih, ada yang nangis gitu ya, bukan malah mindahin channel ya. Nah itu salah satunya Pak ya gitu. Nah itu yang saya bisa rasakan gitu, karena saya sendiri selalu bilang bahwa ibu bapak Anda selalu mengajak mereka untuk pergi dharma wisata, piknik kemana-kemana, tapi pernah nggak mengunjungi korban bencana, mengunjungi rumah yatim piatu? Tema minggu ini kita nanti sama anak-anak semua ya, kita ke rumah yatim piatu gitu kan. Nggak ada. Akhirnya apa, nilai-nilai empati itu jadi luntur sedikit demi sedikit. Tapi ya, mungkin dengan tadi pendapat anak-anak tadi udah mereka sudah memiliki empati dong ya, pastinya. Alhamdulillah masih ada anak-anak bangsa yang memiliki rasa empati. Betul. Menurut Bapak sendiri gimana nih Pak? Ya, anak itu yang bicara tadi mungkin kemungkinan besar belum ke sana, belum mendatangi tempat gempa itu. Tapi yang menarik, yang anak-anak di sana kemungkinan kalau nonton atau melihat, dia merasa bahwa oh ternyata saya tidak sendiri, ternyata orang lain merasakan, dan ternyata sikap mereka dengan menyumbang atau menunjukkan sikap saya merasa sedih dan merasa sama susahnya, itu penting. Dan itu yang bisa dilakukan itu menarik, karena pentingnya seseorang dalam kesedihan adalah saya tidak sendiri. Iya, betul. Dan yang lebih menarik lagi adalah mereka tidak direkayasa untuk ngomong apa yang mereka rasakan gitu. Karena kita ngedatenginnya juga dengan insiden spontan ya, semuanya langsung. ya. Nah betul banget Bapak, kita tidak sendiri. Tadi anak-anak tadi sudah memberikan rasa empatinya. Sekarang kita juga sudah kedatangan nih tamu-tamu cilik. Siapa saja mereka, kita kenalan dulu ya. Ini si cantik yang memakai kerudung, namanya siapa nih? Yuli. Yuli kelas berapa Yuli? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya. Umurnya berapa ya Yuli? 1 SMP 13 tahun ya. Yang satu lagi ada ganteng banget nih, si kecil. Saya bernama Raf. Raf, umurnya berapa Raf? Saya berumur 9 tahun. Kelas 3 ya? Kelas 4. Oh kelas 4, aduh luar biasa, salah ya. Coba sekarang saya ingin tanya nih, Yuli sama Raf, waktu kemarin melihat tayangan-tayangan tentang gempa itu beritanya ya, perasaannya gimana sih? Yuli dulu deh. Yuli dulu yang gede. Sedih gitu ya. Sedih? Turut berduka cita aja ya, sama yang kehilangan ibunya, anak kehilangan ibunya, dan ibunya yang kehilangan anaknya. Terus sejauh ini ya, setelah melihat tayangan itu, apa yang sudah dilakukan oleh Yuli? Apakah Yuli ikut membantu mengumpulkan dana dengan teman-teman di sekolah, misalnya untuk dikirim ke Padang atau gimana? Iya, membantu mengumpulkan uang untuk nyumbang. Doa juga pastinya ya? Iya. Oke, jadi Yuli juga ikut sedih dan prihatin ya melihat semuanya itu ya. Gimana nih dengan jagoan kita yang satu ini nih? Gimana, Raf? Saya merasa sedih saat melihat banyak korban dan banyak keluarga yang sekarang tidak punya keluarga lagi. Dan Coba, sedih mana nonton sinetron sama ngelihat itu? Ayo. untungnya saya belum pernah. Saya nonton sinetron. Nggak suka nonton sinetron ya, suka nonton kartun ya Raf ya. Jadi sedih ya. Raf juga apakah sudah sama dengan kakak Yuli nih mengumpulkan dana misalnya untuk dikirim ke Padang atau gimana nih, sama teman-teman udah ngapain aja nih? Ngumpulin apa? Ngumpulin uang untuk dikirim ke Padang. Oh, udah ngumpulin uang ya. Rasanya gimana? Kepaksa gitu? Apakah karena disuruh guru? Apakah emang pingin karena sedih gitu? Karena saya merasa empati. Oh, karena merasa empati loh. Uangnya itu untuk dibelikan apa? Dikumpulin uang tuh untuk beli apa? Untuk rencananya nih sama teman-teman, mau dibelikan baju atau bukan ya langsung dikirim aja. Dikirim aja. Jadi mungkin nanti aja yang nyalurkan di sana gitu ya. Belum tahu mau dibelikan apa uangnya gitu ya. Kalau Yuli sendiri apa sudah rencana? Kayaknya ini uangnya nanti buat saudara-saudara di Padang mungkin untuk beli mainan atau buku atau apa gitu. Buat beli makanan. Makanan ya.
yang mereka butuhkan di sana ya. Oke, nah. Sebetulnya Intan, satu hal yang menarik adalah Yuli ini salah satu siswa di rumah yatim piatu dan ini menjadi satu hal yang bahwa ternyata di rumah yatim piatu pun mereka kan sudah tidak memiliki ayah dan ibu, masih memiliki perasaan empati bahwa apa yang terjadi gitu kalau misalnya mereka kehilangan orang tuanya seperti kami gitu, mereka selalu seperti itu gitu. Makanya saya mengundang juga ya, walaupun sebetulnya Yuli ini orang tuanya masih utuh, masih ada, tapi karena adiknya ada berapa ya? 3. Adiknya ada 3 ya, adiknya ada 3, terus kakaknya juga ada 3. Karena tidak mampu, keluarganya di Cianjur, akhirnya Yuli disuruh sekolah di sini ya. Teman-teman sendiri ada yang orang tuanya masih utuh atau ada yang sudah meninggal? Ada yang sudah meninggal. Ada yang sudah meninggal. Perasaannya sama nggak kamu? Iya. Mereka sama kamu sama? Iya. Empati, prihatin. Empati dan prihatin ya. Jadi itu semua nggak ada yang suruhan ya, misalnya suruhan untuk mengumpulkan uang gitu, terpaksa atau enggak ya, emang dari diri sendiri pingin ya. Luar biasa. Nah pemirsa, kalau misalnya Anda pingin tanya-tanya, mungkin anak buah hati Anda nih kayaknya masih cuek-cuek aja nih, kelihatannya nih belum tergugah melihat yang kejadian-kejadian gempa seperti kemarin itu. Kalau misalnya Anda pingin tahu tips-tips jitunya, mungkin silahkan aja telepon kami, nomor teleponnya 021 392 2121. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Referensiana.